2, 3, funky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Sari dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Alauddin Makassar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi kepramukaan, mulai dari sejarah berdirinya kepramukaan, prinsip dasar kepramukaan, kiasan dasar dalam pramuka, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan menonton video berikutnya. Nah, jadi poin pertama yang akan kita bahas pada video kali ini tentang moto gerakan pramuka. Teman-teman sudah mengetahui kan apa itu moto gerakan pramuka? Nah, jadi moto gerakan pramuka adalah Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Sejarah berdirinya pramuka atau gerakan pramuka di dunia diprakarsai oleh salah satu tokoh asal Inggris bernama Letnan Jenderal Baden-Powell pada tanggal 25 Juli 1907. Nah, di sini Baden-Powell sewaktu muda mengelola organisasi Ice to Scouting untuk anggota muda dan mengadakan kegiatan kepramukaan selama 8 hari di Pulau Brunswick. Awal terbentuknya pramuka di Indonesia ditandai dengan berdirinya salah satu organisasi milik Belanda, JPO, di Bandung pada tahun 1912. Tahun setelahnya, Mangkunegara VII juga membentuk organisasi kepanduan pertama yang bernama JPO, menjadi pemicu awal munculnya gerakan nasional lain sejenis seperti Hizbul Wathan atau bisa disingkat dengan HW pada tahun 1918 oleh tokoh Jong Java van der Beek pada tahun 1923 dan Nasional van Bunderes. Seiring berjalannya waktu antara tahun 1928 sampai 1935, gerakan kepanduan Indonesia semakin marak seperti Pandu Indonesia, Pandu Kesultanan, Pandu Kita, dan Kepanduan Rakyat Indonesia. Sejak saat itulah lambang tunas kelapa ini digunakan pada benda-benda pramuka seperti bendera, papan nama, dan lencana. Ada beberapa alasan mengapa tunas kelapa ini dijadikan sebagai lambang gerakan pramuka, karena tunas kelapa melambangkan setiap anggota pramuka merupakan tunas bangsa Indonesia. Nah, di sini ada 4 prinsip dasar gerakan pramuka. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa, tanah air, sesama hidup dan alam sejenisnya. Yang ketiga, peduli terhadap dirinya pribadi. Yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Pramuka adalah untuk membentuk setiap pramuka agar menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, memiliki akhlak yang mulia, memiliki jiwa patriot, taat terhadap hukum, dan disiplin. Tugas pokok gerakan pramuka adalah menyelenggarakan kepramukaan bagi kaum muda untuk menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, dan mampu membina serta mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik. Kiasan dasar pramuka digunakan sebagai latar belakang kegiatan pendidikan kepramukaan, sehingga peserta didik ikut serta dalam kegiatan yang mengesankan. Kiasan dasar dalam gerakan pramuka diambil dari romantika sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan budaya bangsa Indonesia. Kiasan dasar pramuka siaga. Satuan terkecil dalam pramuka golongan siaga adalah barung. Sebutan barung ini yang berarti tempat penjaga ramuan bangunan. Mengkiaskan kelompok kecil dan beranggotakan 6-8 seorang anak.
Yang kedua, kiasan dasar pramuka penggalang. Pramuka di sini yang berusia 11 sampai 15 tahun disebut penggalang. Kelompok kecil pasukan penggalang beranggotakan 6 sampai 8 orang disebut regu, yang berarti gardu tempat berjaga. Regu dipimpin oleh pintu atau pimpinan regu dan diwakili seseorang wapintu atau wakil pimpinan regu. Yang ketiga, kiasan dasar gerakan pramuka penegak. Pramuka golongan penegak ini adalah peserta didik yang berusia 18 sampai 20 tahun. Satuan terkecil dalam golongan pramuka penegak disebut sangga, terdiri dari 4 sampai 8 orang. Yang ketiga, kiasan dasar pramuka pandega. Pramuka pandega ini berusia mulai dari 21 tahun sampai dengan 25 tahun. Nama pandega diambil dari kiasan dasar gerakan pramuka yang bersumber pada romantika perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan dengan memandegani atau melopori pembangunan bangsa Indonesia. Metode kepramukaan merupakan prosedur dan cara untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar kepramukaan atau PDK. Di sini ada 8 metode kepramukaan. Yang pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Yang ketiga, kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetensi. Yang keempat, kegiatan yang menarik dan menantang. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Yang keenam, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, atau dukungan. Yang ketujuh, penghargaan berupa tanda kecakapan. Yang kedelapan, satuan terpisah antara putra dan putri. Nah, jadi itulah tadi beberapa materi kepramukaan atau gerakan pramuka. Semoga kita bisa mengamalkan kode kehormatan pramuka di kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.